Bahkan mungkin yang diuji sudah menduduki jabatan-jabatan tertentu termasuk beliau. Ya, saya pengen terus menuntut ilmu, Ustaz. Enggak ada waktu bagi saya tidak menuntut ilmu. Subhanallah. Saya tanya suaminya, Pak, kenapa dibolehin itu? Istrinya kuliah lagi, kasihan. Suruh ngetik, suruh bikin makalah. Memang begitu kalau di kuliah enggak bisa. Kalau di majlis taklim enak. Enggak usah bikin makalah, lulus semuanya. Ini kalau kuliah memang harus bikin makalah. Begitu ketetapan kurikulumnya, silabusnya begitu. Saya bangga Ustaz. Sekarang di grup saya semua orang hormat sama saya. Wah, bangga sama saya. Bahkan saya selalu update status. Kenapa? Sekarang saya tidurnya bukan dengan nenek-nenek, dengan mahasiswi. Wah, orang pada senang sama saya. Kenapa? Kemanapun saya jalan bareng mahasiswi. Makan bareng mahasiswi. Berduaan sama mahasiswi. Sebelum ini saya diketawain sama orang. Ini masih aja jalan berdua sama nenek-nenek. Sekarang saya jalan berdua sama teman-teman akhirnya pada ngiri yang seusia saya 75 tahun. Setelah ini saya ingin istri saya kuliah juga. Kalau bisa S1, biar mahasiswa S1. Bisa dibayangkan mahasiswi S1 kan usianya, orang pada nggak tahu bahwa dia adalah mahasiswi S3. Bisa dihitung lah kalau S3 usianya nggak mungkin di bawah 20 gitu. Tapi sudah sebagai kebanggaan. Karena yang menguji adalah Allah, sebenarnya Allah sudah sangat amat maha tahu. Tapi ayat ini ditujukan untuk kita. Bahwa antar kita sebetulnya sudah bisa mengetahui siapa yang paling sungguh-sungguh dalam ibadahnya, dalam kehidupannya, siapa yang paling bersabar, siapa pula yang nanti akan menjadi pilihan-pilihan Allah, yaitu melalui berbagai ujian-ujian yang Allah serahkan kepada manusia. Apa itu ujiannya? Ujian paling berat di antara kita adalah ujian muamalah. Ujian berinteraksi. Kita sudah bisa menilai orang berdasarkan interaksinya. Tetapi yang maha tahu, yang paling tahu tetap Allah. Allah sampaikan di surat Muhammad 31 ada 3 tujuan utama Allah menguji manusia, yaitu supaya Allah lebih mengetahui yang bersabar, yang sungguh-sungguh, dan orang-orang yang pilihan-pilihan. Kenapa ada orang-orang pilihan? Orang yang sungguh-sungguh, orang yang bersabar, itu adalah pilihan-pilihan Allah. Maka kita ternyata diperintah oleh Allah. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah, wasfasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Al-Ahqaf 35. Bersabarlah Muhammad, engkau, bersabarlah umatmu seperti sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu adalah nabi-nabi dan para rasul yang paling tinggi nilai ujiannya. Maka disebut ulul azmi. Di madrasah kita hafal itu ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat ini memerintah Nabi supaya bersabar terhadap semua ujian Allah seperti sabarnya ulul azmi. Sebelum ayat ini turun, Nabi Muhammad belum masuk. Belum menjadi ulul azmi. Baru Nabi Nuh karena itu Rasul pertama, Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang paling banyak ujiannya dengan waktu yang paling banyak. Yang dihadapi juga kaumnya yang bermasalah. Dan kemudian Nabi Isa alaihissalam sebelum Nabi supaya waktunya dekat. Agar Nabi bisa bersabar karena sudah ada contoh sebelumnya. Kita bersabar karena ada orang-orang sabar sebelum kita. Tetapi yang mudah bersabar adalah
dengan orang-orang yang waktunya tidak terlalu jauh. Kita